tempatku belajar, tempatku bermain, memuji menyembah Yesus Tuhanku di WTC Kids. Saling mengasihi, saling melayani, kami sangat senang menjadi keluarga di WTC Kids. Shalom adik-adik, kita jumpa lagi di WTC Kids Online di minggu kedua bulan Januari tahun 2023. Wow, Kavia sangat bersemangat hari ini. Adik-adik juga seperti Kavia lihat semua bersemangat. Kita mau beribadah hari ini ya. Ayo sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dan anugerah-Mu. Tuhan, sebentar kami akan ibadah. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Urapi setiap kami ya Tuhan Yesus, supaya kami mengerti isi hati-Mu. Dan kami juga mau memuji, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Bersuka cita karena Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri semuanya. Kita siap untuk memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Everything keeps telling me to quit and not go where I'm going. But I'm never ever gonna stop, and there's no sign of slowing. Ooh, not moving backward. Ooh, I'm moving forward. 'Cause you give me the power to never give up. You give me your power when it's more than enough. I made my decision, quitting's not an option. No matter how hard it gets, I know I'm in, 'cause you give me the power. I'm committed to your plan, so I'll follow all of my days. Every day you give me strength to follow after your way. 'Cause you give me the power to never give up. You give me your power and it's more than enough. I made my decision, quit
adik-adik, ini adalah pendaki gunung. Terkadang mereka berjalan di jalan yang landai atau rata. Tetapi ada kalanya mereka harus berjalan mendaki ke gunung yang tinggi, ke gunung yang curam. Lihat kemiringannya adik-adik. Wah, mereka pasti mengalami kesulitan. Tapi mereka tidak menyerah. Mereka terus melangkah, terus berjalan. Mereka menghadapi kesulitan walaupun di tengah badai saat mendaki gunung yang tinggi itu. Tapi mereka menolak untuk menyerah dalam menghadapi kesulitan. Mereka terus berjalan. Seperti tema kita 1 bulan ini, kegigihan, menolak untuk menyerah ketika hidup menjadi sulit. Hidup kita pun seperti pendaki gunung itu adik-adik. Terkadang kita mengalami hal-hal yang baik, bisa-bisa saja semuanya berjalan dengan lancar. Terkadang kita mengalami hal-hal yang tidak baik, tidak menyenangkan, atau hal yang buruk. Seperti kisah kita berikut ini adik-adik. Seseorang yang mengalami hal yang buruk. Bagaimana akhirnya ya? Apakah tetap bertahan atau seperti apa ya? Yuk adik-adik kita simak sama-sama kisah Alkitab berikut ini ya. Ya teman-teman, kita akan belajar lebih dalam tentang satu kisah yang luar biasa dalam Alkitab yang tertulis dalam kitab Kejadian, yaitu kisah tentang Yusuf. Ya pasti teman-teman sudah pada tahu kisah tentang Yusuf. Jadi Yusuf ini lahir di sebuah keluarga besar. Ya, ayahnya Yusuf yaitu Yakub lebih menyayangi Yusuf daripada saudara-saudaranya yang lain, kakak-kakaknya yang lain. Nah, suatu ketika Yusuf juga bermimpi bahwa saudara-saudaranya ini datang dan tunduk kepada dia. Wah, kakak-kakaknya ini mulai marah dan cemburu kepada Yusuf. Dan singkat cerita, suatu hari Yusuf lalu dijual oleh mereka kepada seorang yang akan pergi ke Mesir. Nah, Yusuf dibawalah ke Mesir. Nah, suatu hari ketika Yusuf berada di Mesir, dia dimasukkan juga ke penjara untuk kesalahan yang tidak dilakukan olehnya. Nah, selama di penjara, Tuhan membantu Yusuf untuk menjelaskan arti dari mimpi-mimpi. Salah satunya adalah mimpi dari seorang juru minum. Nah, jadi singkatnya arti dari mimpi juru minum ini adalah dia akan dibebaskan. Sehingga Yusuf berbicara kepada juru minum ini bahwa nantinya ketika dia sudah bebas, dia harus berbicara kepada Firaun untuk membebaskan Yusuf dari penjara. Nah, ketika si juru minum ini bebas, apa yang terjadi teman-teman? Dia justru melupakan si Yusuf selama 2 tahun. Dan Yusuf tetap berada di penjara. Nah, suatu hari penguasa negeri Mesir yaitu Firaun bermimpi. Dan dia tidak tahu arti dari mimpinya itu. Sehingga dia mencari orang yang bisa menjelaskan arti dari mimpinya itu. Nah, si juru minum ini ingat kepada si Yusuf. Dia berkata kepada Firaun bahwa ketika saya berada dalam penjara, ada seorang yang bernama Yusuf yang menjelaskan arti mimpi saya. Nah, setelah itu terjadi sesuai dengan apa yang dikatakan. Nah, singkat cerita, si Yusuf ini dipanggil oleh Firaun ke istana. Firaun menyampaikan mimpinya itu kepada Yusuf. Nah, dengan bantuan Tuhan, Yusuf menjelaskan arti mimpi Firaun. Nah, Yusuf mengatakan kepada Firaun bahwa Tuhan memperlihatkan kepada Tuhan apa yang hendak dilakukannya, yaitu akan terjadi 7 tahun yang melimpah dengan makanan, dan kemudian akan datang lagi 7 tahun kelaparan. Nah, Yusuf berkata kepada Firaun bahwa hendaklah Tuhan mengangkat seorang yang bijaksana, yang bisa mengatur dan menghemat makanan di tahun-tahun yang baik, yang melimpah dengan makanan. Nah, Firaun berpikir bahwa ini adalah rencana yang bagus. Oleh karena itu, dia mengangkat Yusuf untuk berkuasa atas seluruh Mesir. Nah, terjadilah seperti yang dikatakan oleh Yusuf. Setelah lewat 7 tahun yang melimpah makanan, datanglah
7 tahun kelaparan. Nah, di seluruh negeri tidak ada makanan kecuali di Mesir. Nah, 10 orang kakak-kakak laki-lakinya Yusuf melakukan perjalanan ke Mesir untuk membeli makanan. Nah, ketika mereka di sana, mereka datang dan membungkuk kepada Yusuf, sama seperti mimpi Yusuf di waktu yang lama sebelumnya. Nah, Yusuf mengenali saudara-saudaranya, tetapi saudara-saudaranya ini tidak mengenali Yusuf. Sehingga dia memutuskan untuk menguji mereka. Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya bahwa mereka adalah mata-mata yang datang kepada Mesir. Tapi mereka mengatakan bahwa tidak, kami bukan mata-mata, kami datang untuk membeli makanan. Yusuf memerintahkan mereka kembali ke Kanaan, dan ketika mereka kembali lagi untuk membeli makanan, mereka harus membawa saudara laki-laki mereka yang bernama Benyamin. Ketika makanan mereka sudah habis dan mereka kembali lagi untuk membeli makanan, mereka membawa Benyamin. Ketika melihat Benyamin, Yusuf sangat terharu dan dia tidak bisa menahan rahasia tentang siapa dirinya. Yusuf kemudian memberitahu saudara-saudaranya tentang siapa dirinya. Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya bahwa, "Akulah Yusuf, saudara kalian yang kalian jual. Jangan bersedih, jangan menyesali diri karena kalian menjual aku ke sini. Karena Allah menyuruh aku mendahului kamu di sini untuk bisa menyelamatkan banyak nyawa. Sekarang kembalilah kepada ayah dan ceritakan segalanya." Yusuf memaafkan saudara-saudaranya, dan dia menyuruh untuk kembali dan membawa ayah mereka dan seluruh keluarga mereka untuk tinggal di Mesir, di mana mereka akan memiliki makanan yang cukup. Yusuf mengalami beberapa masa sulit, tapi Yusuf tidak pernah menyerah. Pada akhirnya, Tuhan kembali mempersatukan seluruh keluarga Yusuf. Dan Tuhan bekerja melalui kejadian itu untuk menyelamatkan banyak nyawa. Wow, cerita yang luar biasa ya adik-adik. Saudara-saudara Yusuf merencanakan hal yang tidak baik, tetapi Tuhan mengubah yang tidak baik menjadi hal yang baik. Tuhan memastikan Yusuf berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat, dan memiliki kuasa untuk menyelamatkan seluruh keluarganya. Yusuf mengalami masa-masa yang sulit dalam hidupnya, tetapi kemudian menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi kita bisa lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kisah Yusuf hari ini, dan Tuhan juga bekerja dalam kehidupan kita juga. Tuhan adalah Allah yang luar biasa, Allah yang besar, yang sanggup melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak menyenangkan, tapi akhirnya mendatangkan hal yang baik. Seperti saat kalian sakit, padahal ada acara pergi bersama dengan teman kalian. Tuhan tahu yang tepat, dan Tuhan punya rencana yang lebih besar. Kita harus menunggu sedikit lebih lama dari yang kita harapkan. Kita bisa mempercayai Tuhan apapun yang terjadi. Hal buruk yang kita alami bukan akhir cerita kita. Ada cerita yang lebih besar yang Tuhan sediakan. Ini yang kita pelajari hari ini. Bertahanlah karena ada cerita yang lebih besar. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita cemu-cemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah adik-adik, kita sudah selesai ibadah hari ini. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Kau mengajar kami untuk kami menjadi anak-anak yang kuat. Kami tetap bertahan karena kami percaya ada cerita yang lebih besar yang Tuhan siapkan buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi setiap kami semua selalu Tuhan. Bimbing kami semua selalu supaya kami semua senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan. Pertemukan kami kembali minggu depan untuk kami beribadah kembali, memuji menyembah-Mu dan belajar tentang firman-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cafe juga ingatkan adik-adik yang belum daftar Kids Altar, ayo kita ikut Kids Altar. Kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kita sama-sama kuat di dalam Tuhan Yesus supaya kita bertahan dalam menghadapi
segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Kita menjadi anak-anak yang memiliki kegigihan, yaitu menolak untuk menyerah saat menghadapi sesuatu yang sulit. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.